Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Saya ingin tahu apa hukum perjanjian lama yang melestarikan nama orang yang sudah mati dan bagaimanakah kita menyaksikan penerapan hukum ini dalam kehidupan Rut? Apakah tempat pengirikan itu dan apa makna rohani dari tempat pengirikan Boas dalam hubungannya dengan Rut? Apa yang Naomi desak agar Rut lakukan untuk mendapatkan hak penebusan dari Boas? Firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dan kita telah mencapai kitab Rut, yang merupakan kitab sejarah ketiga dalam perjanjian lama. Dan hari ini kita akan mempelajari 3 ayat pertama dalam pasal ketiga kitab Rut. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio. Saudara Moheb, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang bergabung di studio, selamat datang. Para pemirsa yang kami kasihi, saya ingin berbagi dengan Anda beberapa email yang saya terima sebelum kita memulai episode ini. Saya menerima email dari seorang saudara di Maroko Utara bernama Ali Agdir. Dalam emailnya, dia mengatakan salam hangat bagi Anda saudara-saudara saya yang terkasih, saya baru dalam iman dan saya dari Maroko. Saya mengucapkan terima kasih atas episode penting dari program Semua Kitab Suci ini. Karena secara bertahap memungkinkan saya untuk memahami kitab suci dengan cara yang sederhana. Meskipun saya tidak memiliki Alkitab, saya telah bisa membaca perjanjian baru walau ada sedikit kesulitan di internet. Terima kasih saudara-saudara, saudara Anda Ali Amazigi dari Maroko Utara. Kami menyambut Anda dan menyapa Anda, saudara kami Ali, kami menghargai persahabatan Anda dan berdoa untuk Anda bahwa Tuhan memampukan Anda tidak hanya untuk membaca perjanjian baru tetapi juga membaca perjanjian lama. Dan untuk memahami firman Tuhan, Anda pasti akan mendapat manfaat jika Anda terus mengikuti studi dalam program ini. Saudara lain dari Denmark mengatakan dalam emailnya, kepada yang terkasih dalam program Semua Kitab Suci, saya adalah salah satu pengikut dari program Semua Kitab Suci yang menarik yang disajikan oleh hamba-hamba Tuhan yang setia ini. Saya menontonnya setiap hari di internet. Semoga Tuhan memberkati tanpa kecuali semua hamba Tuhan yang bekerja dalam program ini. Program ini menjelaskan banyak hal yang tidak jelas bagi kami tentang pemahaman tentang Alkitab. Dan untuk alasan ini saya berdoa kepada Tuhan untuk terus mempertahankan dan menghargai pekerjaan Anda demi kami. Saya ingin meminta Alkitab karena saya perlu membacanya. Amin. Pemirsa yang terkasih, kami akan mengirimkan Anda sebuah Alkitab di alamat yang sama dengan yang Anda kirimkan. Dan sementara itu kami ingin mendorong Anda untuk tetap belajar kitab suci bersama kami di episode-episode program ini. Dan jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan Anda kepada kami. Saudara Moheb, kita sudah berbicara di episode sebelumnya tentang hukum orang asing dan pendatang dalam hukum penebus. Kami mohon Anda untuk menyegarkan ingatan kami sebelum kita akan mulai mempelajari bagian yang baru dalam pelajaran hari ini. Ditunjukkan dengan jelas dalam perjanjian lama bahwa Allah memelihara orang asing, orang yang tertindas, orang miskin, anak yatim, dan janda. Misalnya Tuhan memberi perintah kepada umatnya dalam kitab Imamat pasal 19 dan 9 dan 10 mengatakan, pada waktu kau menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Dengan kata lain, Tuhan berkata, ketika Anda panen, jangan memanen tepi-tepi ladang Anda, dan jika seikat jatuh dari pangan Anda, tinggalkan di tanah dan jangan mengambilnya. Anda mungkin bertanya, kepada siapa saya harus menyerahkan tumpukan itu Tuhan?
Tuhan ingin meninggalkan kepada orang miskin, orang asing, anak yatim, dan janda sehingga mereka mungkin diberi makan dan dikenyangkan dengan cara Anda makan dan dipuaskan. Ketika Anda melakukannya, Tuhan akan berkati Anda dalam panen Anda, tanah Anda, rumah Anda, dan anak-anak Anda seperti yang tertulis. Siapa yang memberi berkat diberikan kelimpahan. Ini adalah hukum pertama. Itu berkaitan dengan orang asing yang tertindas dan yang miskin. Hukum kedua berkaitan dengan penebus dan itu ditemukan dalam Imamat 25. Hukum penebusan yang berkaitan dengan penebus berlaku untuk tanah dan individu. Dalam Imamat pasal 25 ayat 23 kita membaca, tanah jangan dijual mutlak. Karena akulah pemilik tanah itu sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Dengan kata lain, sebagai ganti tanah yang dijual sampai tahun Yobel, penebus terdekat akan membayar harganya dan menebus tanah itu dan mengembalikannya kepada saudaranya, pemilik asli tanah itu. Tepat. Hal yang sama berlaku untuk individu. Ayat 47 berbunyi, apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu sedangkan saudaramu yang tinggal pada jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing. Di sini hukum penebusan diterapkan pada individu, bukan pada tanah. Jika seorang miskin tidak mampu menghidupi dirinya sendiri atau keluarganya dan menjual dirinya sendiri, penebus terdekatnya dapat membayar hutangnya dan menebusnya dari perbudakan. Benar. Saudara Ishak, apakah kita menemukan hukum dalam kitab Rut selain dari 2 hukum yang baru saja kita bahas? Ya, ada hukum lain yang akan kita lihat melalui peristiwa-peristiwa dalam kitab ini. Hukum ini menyangkut perempuan yang beresiko, kehilangan harta warisannya karena kehilangan suami dan anak-anaknya. Ada hukum yang indah dalam kitab Ulangan pasal 25 yang menyatakan tanggung jawab saudara laki-laki yang mati terhadap janda saudara laki-lakinya. Seperti cerita yang akan kita lihat dalam kitab ini. Ulangan 25 ayat 5, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Dengan kata lain, ketika seseorang mati, saudara laki-lakinya akan menikahi janda saudara laki-lakinya dan dia akan menamai anak laki-laki pertamanya dari janda saudara laki-lakinya dengan nama saudaranya yang telah mati sehingga nama keturunannya tidak terputus. Ya, Karena tanah dan warisan dan terlibat. warisan. Dan sebenarnya, saudara, ayat itu bukan hanya masalah keturunan atau tanah, ini adalah masalah kesaksian bagi Tuhan. Gagasan dasarnya adalah bahwa Tuhan menginginkan kesaksian untuknya di bumi. Jika kita memahami ini, kita akan menghargai pemberian Tuhan dalam bentuk anak-anak kita. Anak-anak kita ada bukan untuk melestarikan nama kita. Sebaliknya mereka melayani tujuan yang berbeda yang dijelaskan dalam Kejadian 4. Kita membaca bahwa ketika Enos lahir, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Artinya tujuan melahirkan anak bukan hanya sekedar melahirkan putra-putri ke dunia, tetapi membesarkan anak-anak yang akan memelihara kesaksian bagi Tuhan di dunia yang bermusuhan dengan Allah. Benar. Saudara Moheb, apa tujuan Tuhan di balik hukum-hukum ini? Apakah hal itu hanya untuk mengatur hubungan di antara umatnya? Atau adakah tujuan yang lebih luas dalam pikiran Tuhan? Padahal Tuhan melindungi hak-hak perempuan. Anda menemukan banyak organisasi saat ini membela hak-hak perempuan. Namun, Tuhan menjaga hak perempuan sejak awal. Dan kita menyaksikannya dalam Perjanjian Lama, khususnya dengan para janda yang memiliki anak dan yang membutuhkan perhatian, sumber daya, dan juga perlindungan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan saudara laki-laki dari suami yang sudah meninggal atau kerabat terdekat untuk menikahi janda saudaranya laki-laki dan untuk merawatnya dan anak-anaknya. Jadi Tuhan menjaga, melindungi janda dan juga hak-hak mereka.
Tujuan kedua di belakang hukum ini adalah untuk melindungi tanah juga. Karena jika tidak ada saudara laki-laki atau kerabat dekat yang menikahi janda itu, dia mungkin akan menikah dengan orang asing dan tanah itu akan menjadi milik orang asing. Jika skenario ini sering terjadi, tanah itu pada akhirnya tidak akan menjadi milik keluarga dari suami yang mati atau sukunya atau rakyatnya. Oleh karena itu, karena Allah berkehendak untuk melindungi tanah itu, Ia menetapkan hukum yang memerintahkan kerabat terdekatnya untuk menikahi istri saudaranya laki-laki itu. Baik, setelah membaca ayat-ayat ini kita akan istirahat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Rut pasalnya yang ketiga ayat 1-5. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakai pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kenapa bukan Boas yang mengajukan lamaran kepada Rut, sebaliknya Rut yang memulai proses pertunangan? Apakah dia bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan? Dengan kata lain, mengapa Rut yang pergi ke Boas dan bukannya dia yang mencarinya? Saudara, ayat ini adalah pertanyaan logis yang valid. Namun, jika kita menjawab pertanyaan ini mengingat hukum yang mengabadikan nama almarhum suami, serta warisan yang dia tinggalkan bagi anak-anaknya, kita akan memuji perilaku Rut dan membuktikan bahwa itu sesuai dengan hukum yang kita baca sebelumnya dalam kitab Ulangan. Naomi sepenuhnya memahami situasi dengan konsekuensinya. Dialah orang yang mengarahkan Rut. "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Jadi hal yang Naomi bicarakan di sini adalah hal yang sama yang dia bicarakan kepada Rut dan Orfa di pasal 1, yaitu pernikahan. Bayangkan Naomi berkata, "Aku peduli padamu dan ingin melihatmu menikah, anakku." Mengapa Rut mempertimbangkannya? Sedangkan dia memiliki sanak saudara terdekat yang berbeda. Dan Boas adalah sanak saudara yang kedua. Rut berhak pergi ke penebus sanak saudara pertama sebelum pergi ke Boas. Akibatnya, Boas harus menunggu pilihan Rut. Apa yang akan dia pilih? Rut memiliki pilihan antara dua penebus kerabat, oleh karena itu pilihan ada di tangannya. Boas harus menunggu pilihan yang ditentukan oleh Rut karena dia memiliki dua kerabat untuk dipilih. Rut bahkan berhak untuk tidak memilih salah satu dari mereka karena menurut hukum tidak wajib baginya untuk menikah. Pertanyaannya terletak pada mengapa Rut memulai prosesnya. Dia harus melakukannya sejak dia memiliki pilihan antara sanak yang pertama atau Boas atau tidak satu pun dari mereka. Inilah kedua alasan mengapa Boas tidak mengambil inisiatif menunggu Rut untuk memilih. Baik. Jadi Rut berperilaku menurut hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Benar. Saudara Moheb, kita tahu bahwa Boas berada di tempat pengirikan. Saya perlu tahu apa arti dari tempat pengirikan, apa penerapan spiritual dari tempat pengirikannya dan hubungannya dengan ladang Boas dan munculnya Rut dalam cerita ini. Baik. Tempat pengirikan adalah tempat pengirikan dan penampi gandum. Para penuai akan mengumpulkan hasil panen untuk dibawa ke tempat pengirikan yang akan berada di kaki bukit. Memanfaatkan angin yang bertiup seoptimal mungkin. Setelah panen, para penuai akan menginjak gandum dengan penebah dan menampinya dengan angin agar sekamnya diterbangkan. Sedangkan biji-bijian yang berat
akan jatuh ke tanah membentuk tumpukan gandum. Menampi hanya memisahkan sekam dari biji-bijian. Jadi Boas secara rohani sedang menampi jelai di tempat pengirikan malam itu. Peranan spiritual menampi gandum dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap orang percaya memiliki ukuran biji-bijian yang merupakan kehidupan Kristus. Kristus adalah biji gandum yang menghasilkan banyak buah. Kehidupan Kristus ini ada dalam setiap orang percaya dengan karakter indah yang bersinar dalam kehidupan Kristus saat berada di bumi. Kita mengambil bagian dari kehidupan yang sama. Namun demikian, kehidupan ini tercakup dalam ukuran perbuatan daging yang setara dengan sekam. Dengan kata lain, masing-masing dari kita didiami oleh kehidupan Kristus, tapi pada saat yang sama kita memiliki ukuran perbuatan daging yang menyembunyikan gandum atau menyembunyikan manisnya kehidupan Kristus dari orang-orang di sekitar kita. Kita perlu memisahkan sekam yang menghalangi kehidupan Kristus untuk menyatakan diri. Menyingkirkan sekam berarti memotong atau menghentikan aktivitas dan pekerjaan daging. Proses menampi tidak mudah. Ini berarti melemparkan biji-bijian ke udara. Hal ini adalah latihan pemurnian rohani yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan orang percaya. Dalam proses ini, Tuhan sedang memurnikan orang percaya dari setiap benda asing di dalam. Setiap aktivitas yang dari dalam akan menunjukkan dengan lebih baik kehidupan Kristus. Tuhan menyediakan gandum, angin meniup sekam, dan biji-bijian jatuh kembali ke tanah. Fluktuasi dan pelatihan dalam kehidupan orang percaya membawa orang percaya ketika dewasa, tingkat kemurnian yang mulia. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Angin berbicara tentang keadaan buruk dalam hidup kita, dan malam berbicara tentang kebingungan jiwa di tengah pelatihan. Orang percaya tidak memahami perlakuan Tuhan selama pelatihan. Orang percaya menjadi syarat dengan pertanyaan seperti, "Mengapa Tuhan? Mengapa saya? Dan sampai kapan?" Semua pertanyaan ini bisa berlangsung lama tanpa jawaban yang jelas. Namun Tuhan memiliki kebijaksanaan di balik kapan dan mengapa Dia membawa kita ke keadaan yang murni. Baik, Saudara Ishak, mohon jelaskan tentang perintah Naomi kepada Ruth dalam perjalanannya ke tempat pengirikan. Ini adalah perintah yang sangat baik dan sangat bagus untuk diperhatikan bahwa Ruth mematuhinya Dia patuh. dengan sederhana. Ya, berbahagialah orang yang beriman yang taat bahwa orang percaya belajar dengan cepat. Dalam pasal 3 ayat 3, Naomi memberikan perintah dengan mengatakan, "Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Sedikit lebih jauh kita membaca bahwa Boas makan, minum, bergembira, dan bertemu dengan Ruth. Boas adalah gambar simbolis Kristus yang indah. Kristus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Juga berkata, "Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ada juga tertulis tentang Kristus yang hatinya bergembira setelah salib, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Itulah yang memungkinkan setiap orang percaya terhubung dengan Kristus. Menjadi mungkin bagi orang asing, suku Moab, dan orang berdosa yang paling buruk terhubung dengan Kristus yang makan dan minum dan yang hatinya menjadi gembira. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Saya merasa ada banyak pertanyaan mengenai bagian ini. Silakan. Kejadian dalam pasal ini tampaknya tidak pantas. Dengan kata lain, fakta bahwa Ruth mengurapi dirinya sendiri mengenakan jubahnya dan kemudian keluar pada malam hari, bahkan Boas membiarkannya pergi saat itu, yaitu sebelum fajar, dikatakan sebelum seseorang dapat saling mengenali satu sama lain. Jadi buat saya kejadian itu tidak pantas. Dan mungkin sampai pada titik di mana saya malu bahwa hal seperti ini ditemukan di dalam kitab suci saya. Pertanyaan berani. Apa penjelasan dari hal ini dan apa signifikansinya? Jelas,
Tidak normal dan tidak lazim bagi seorang wanita muda untuk meminta seorang pria menikahinya. Namun ini adalah kasus khusus karena dia tidak berbicara dengan seorang pria muda. Dia pergi ke kerabat dekat, mencari solusi dari suatu masalah. Ruth mengikuti hukum dan berjalan di jalan ketaatan yang mengikatkan dirinya pada saluran-saluran hukum. Dia pergi ke penebus kerabat dan berperilaku dengan standar moral yang tinggi ketika dia sampai kepada Boas. Dia mengikuti nasihat Naomi dan berpegang pada ketaatan yang harus membawa berkat. Kita tidak membaca tentang perilaku yang tidak pantas terhadap Boas. Demikian pula Boas adalah pribadi yang terhormat dan lanjut usia. Dia seperti ayah bagi Ruth melihat bahwa dia menyapanya dengan anakku di pasal sebelumnya. Ruth juga terhormat. Tidak ada kesalahan yang dikaitkan kepadanya dalam setiap urusannya dengan Boas atau dengan salah satu penuai dalam perkiraan periode panen 2 bulan. Sebaliknya, seluruh kota bersaksi tentang perilakunya yang kudus yang dapat kita temukan dari kata-kata Boas. Ya. Setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ruth adalah orang Moab. Dia jelas berasal dari sejarah penyembahan berhala dan gelap yang akan dimiliki gadis Moab dimanapun. Namun Ruth sama sekali berbeda. Karya kasih karunia Tuhan terlihat dalam tingkah lakunya. Dia menunjukkan sopan santun yang terhormat dan berbudi luhur. Perhatian dan sopan dalam perilakunya. Pergi pada Boas tidak lain adalah tindakan mematuhi perintah Naomi. Jadi dia dibasuh untuk menjadi rapi ketika bertemu orang terhormat seperti Boas. Kita harus menerapkan pelajaran rohani yang diberikan dalam kisah ini karena Alkitab berkisah bukan hanya untuk hiburan kita tetapi juga Makna untuk rohani. pelajaran. Jadi bagi orang percaya, ungkapan membasuh diri berarti menerima pembasuhan kelahiran kembali. Artinya saya hidup dalam dosa dan banyak kebiasaan jahat, tetapi setelah saya bertemu Kristus, saya dibasuh dan disucikan. Saya sepenuhnya telah kehilangan hubungan dengan kesalahan di masa lalu saya dan mengalami segala sesuatu yang telah menjadi baru. Setiap orang percaya mengalami pembasuhan sekali dan itu terjadi dengan pembasuhan kelahiran kembali, namun orang percaya membutuhkan pembasuhan firman yang terus-menerus. Sementara dalam persekutuan dengan Tuhan karena firman itu membasuh dan menguduskan kita. Tuhan menggambarkan keefektifan firman itu dengan mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Paulus juga bicara tentang Tuhan yang membersihkan gereja dengan air dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya Tuhan dengan air dan mengatakan firman. hal yang sama kepada Petrus. Barang siapa telah mandi, ia Ia tidak usah. membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Membasuh kaki berarti membersihkan perilaku, pikiran, dan kehidupan. Dengan firman, ini adalah proses harian dan berkelanjutan. Benar. Kata membasuhku. Ya, benar. Kita mengerti bahwa pembasuhan adalah peran firman dalam menguduskan orang percaya saat hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu apa arti dari urapan itu? Roh Kudus. Urapan Roh Kudus yang dialami setiap orang percaya disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. Kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Tujuan Roh Kudus adalah untuk menyatakan kehidupan Kristus. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya. Dengan urapan Roh Kudus kita dapat menunjukkan kebajikan dan karakter Kristus. Karena kita memperoleh hidup Kristus melalui Roh Kudus yang mendiami kita. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri saya, kebajikan Kristus dinyatakan seperti dalam Kidung Agung minyak urapan yang harum. Serupa dengan perjanjian baru aroma Kristus dalam 2 Korintus 2 ayat 15. Benar. Jadi saat urapan menghilangkan semua bau keringat dan daging, Ya, pekerjaan benar. Roh Kudus dalam diri saya Aroma memanifestasikan manis aroma Kristus. Kristus yang manis. Manifestasi Menampakkan kehidupan Kristus. Saudara Moheb, setelah Naomi memerintahkan Ruth untuk mandi dan mengurapi dirinya sendiri, dia menyuruhnya mengenakan pakaiannya. Apa maksud dari pakaiannya itu? pakaian itu berbicara tentang kebenaran. Ada tertulis dalam Yesaya 61 ayat 10, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ditulis juga bahwa
Ayah dari anak yang hilang memberi perintah untuk membawa jubah terbaik dan mengenakannya pada anak yang bertobat. Ketika kita datang pada Kristus, Dia menjadi pembenaran kita. Ada penulis lagu mengatakan bahwa Kristus adalah segala kebenaran saya dan kita sempurna di dalam Dia. Jadi dari sudut pandang hukum, kita mengenakan kesempurnaan Kristus dengan kebenaran Kristus. Namun dari sudut pandang praktis, dan seperti yang tertulis dalam Roma 3:14, tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Karakter Kristus ini harus dimanifestasikan dalam diri saya melalui interaksi, perilaku, dan perkataan saya. Menikmati aromanya yang manis menuntut saya untuk lebih dekat dengan orang yang memakainya. Atau dengan kata lain butuh interaksi dan gesekan dengan orangnya, tetapi pakaiannya terlihat dari jarak jauh. Ini berarti bahwa setiap orang akan melihat dan mengakui bahwa orang tersebut berbeda dalam interaksi, perilaku, kesaksian, dan perkataannya. Kita telah mencapai akhir episode. Apa yang telah disampaikan sangat berharga dan kita akan lanjutkan studi ini di episode berikutnya dengan izin Tuhan. memberkati Terima Anda. kasih. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يسوع دمك يطهرني أنا محتاج لمسة روحك تغيرني أنا محتاج يسوع دمك يطهرني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني أنا جاي ضعيف قويني أنا جاي حزين عزيني أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني أنا جاي ضعيف قويني أنا جاي حزين عزيني أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني لمسة من هد بثوبك بتشفيني كلمة من فم جلالك بتحييني لمسة من هد بثوبك بتشفيني كلمة من فم جلالك بتحييني وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. Naomi memerintahkan Ruth untuk membasuh dan mengurapi dirinya sendiri dan mengenakan pakaiannya. Apakah makna rohani dari langkah-langkah ini dalam perjalanannya bertemu dengan Boas? Apakah pantas bagi seorang wanita muda untuk pergi kepada seorang pria pada malam hari seperti Ruth pergi kepada Boas? Apa makna rohani dalam pertemuan ini? Apakah ada kendala rohani yang menghalangi Boas untuk menikah dengan Ruth? Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku